Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara-saudari, segenap keluarga, para sahabat sekalian yang dicintai Tuhan Yesus, dalam Renungan Lentera Jiwa pada hari Minggu Paskah ke-7 ini, dan juga bersamaan dengan perayaan Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-59 tahun ini, saya mengajak kita semua untuk menjadi satu dalam perbedaan. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan Hari Minggu Paskah yang ke-7. Bersamaan dengan perayaan Hari Minggu Paskah yang ke-7 ini, Gereja Katolik semesta sejagat merayakan Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-59 dengan tema Berbagilah dengan lemah lembut harapan yang ada di hatimu. Dengan tema ini, mendiang Paus Fransiskus mengajak kita untuk mengubah cara berkomunikasi kita yang penuh agresi dengan sesuatu yang lebih adem dan membuat kita damai. Kita diajak untuk menjalani komunikasi yang lebih lembut dan membawa harapan, bukan justru membawa ketakutan dan kebencian lewat ujaran kebencian atau hate speech atau berita bohong, hoax. Kita diajak untuk sebarluaskan harapan dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang berdaya mempersatukan, bukan memecah belah kebersamaan atau persaudaraan. Hal itu juga yang disampaikan Yesus dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26 lewat kata-kata perpisahannya. Yesus mengharapkan kerukunan dan persatuan di antara umat manusia. Yesus menggambarkan hal itu dengan analogi persatuan antara Dia dengan Bapanya sendiri. Yesus menghendaki agar kita hidup bersatu satu sama lain, bukan perpecahan karena ada kebencian. Sama saudara dan saudari yang dicintai Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu sempat viral kisah seorang pemuda di Tiongkok yang bunuh diri di sungai Yangtze. Alasannya adalah sang kekasih berpaling kepada orang lain. Setelah sekian tahun dia berjuang mati-matian mencari uang demi sang kekasih, bahkan mewujudkan impian kekasihnya untuk memiliki sebuah toko bunga, cintanya kandas karena sang kekasih pada saat yang bersamaan berpaling kepada orang lain. Karena itulah dia mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai. Bisa jadi banyak orang yang kemudian menyimpulkan bahwa lebih baik tidak mencintai daripada mencintai dan akibatnya akan seperti itu. Bisa jadi juga ada orang yang takut untuk memiliki hubungan kasih dengan orang lain karena takut akan kecewa, dikhianati, atau ditinggalkan. Dan pada kenyataannya memang ada banyak orang yang justru menderita setelah hidup bersama dengan orang yang dulunya dicintainya. Tetapi kesimpulan seperti ini bukanlah bagi kita orang-orang Kristiani yang sudah terlebih dahulu dikasihi, dicintai Tuhan Yesus di salib. Cinta itu sungguh menghidupkan, bukan mematikan. Cinta itu memelihara, bukan merusak. Cinta itu memberi harapan, bukan memupuskan masa depan. Santo Yohanes dalam suratnya dengan tegas mengatakan bahwa Allah adalah kasih.
maka kasih itu sungguh menghidupkan. Yang mematikan adalah cinta yang beralih kepada obsesi. Dosa terbesar kita manusia adalah penolakan akan cinta Kristus yang telah terlebih dahulu mencintai kita. Penolakan itu mengakibatkan kita tidak mampu mencintai sesama dengan cinta yang Kristus berikan kepada kita. Dia memberikan kasih-Nya hingga pada tetes darah terakhir di atas kayu salib. Karena kasih-Nya, Yesus hari ini dalam Injil membawa para murid-Nya dan kita semua dalam doanya kepada Bapanya. Doanya adalah supaya kita menjadi satu dengan Bapa, karena itulah kerinduan terbesar dari setiap manusia. Tetapi karena manusia menolak cinta Kristus, maka perlu perjuangan yang tiada henti untuk kembali bersatu dengan Bapa. Pesan sederhana bagi kita sekalian adalah, mari kita saling mendoakan supaya di antara kita juga saling bersatu, bersaudara, hidup dalam perdamaian. Seperti Yesus mendoakan para murid-Nya, kita diingatkan untuk saling mendoakan. Suami mendoakan istri dan anak-anak. Mungkin ini jarang terjadi. Istri mendoakan suami dan anak-anak. Ini yang sepertinya lebih sering terjadi. Anak-anak mendoakan orang tua dan kakak adik. Guru mendoakan para murid mendoakan para guru, romo paroki mendoakan warga umatnya, umat paroki mendoakan romonya, atau berbagai bentuk lainnya. Membawa orang lain atau sesama dalam doa berarti kita menempatkan mereka dalam hati kita. Menempatkan mereka dalam hati berarti membawa mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan yang bertahta dalam hati setiap manusia. Mendekat mereka dalam hati berarti membawa mereka pada rengkuhan satu hati. Sama saudara dan saudari terkasih, marilah kita pada perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-59 ini berkomitmen untuk selalu menggunakan bahasa kasih, bahasa perdamaian, bahasa persaudaraan, bahasa persatuan, supaya kita semua menjadi satu dalam perbedaan. Karena itu, jauhkanlah bahasa agresi yang cenderung memecah belah persatuan persaudaraan dalam hidup bersama. Kita berusaha untuk menjalankan secara konkret pesan Paus Fransiskus dalam hidup kita setiap hari. Berbagilah dengan lemah lembut harapan yang ada di hatimu. Selamat merayakan hari Minggu Paskah ke-7 dan hari Minggu Komunikasi Sosial yang ke-59 untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.